Halo, selamat datang di video saya kali ini. Nama saya Ahmad Zarul Alizadan, NPM 1908110081. Saya dari kelompok 6 akan membahas percabangan. Jadi, apa itu percabangan? Di sini saya telah merangkum dari website dan dasar pemrograman pertemuan 2 kemarin, itu sebuah alur yang terdapat 2 atau lebih alternatif kondisi dalam suatu pemrograman atau program. Jadi alur ini akan bercabang jadi entah itu 2 kondisi atau lebih, tergantung kondisi yang kita inginkan. Lanjut, untuk percabangan yang pertama yang saya bahas adalah if, yaitu percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi yang bernilai benar di sini adalah ini, selamat Anda dapat hadiah. Jika kondisinya tidak memenuhi, maka akan langsung ke sini. Terima kasih sudah berbelanja. Seperti itu untuk if. Lanjut, untuk yang kedua adalah if else, yaitu percabangan yang memiliki 2 blok pilihan, yaitu blok ini, blok benar, dan blok tidak atau salah. Jadi ketika kondisi memenuhi akan masuk blok ini benar, jika salah akan masuk blok ini. Lanjut, untuk percabangan ketiga yaitu if else if, yaitu percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Nah, di sini saya menggunakan contoh program saya sendiri, yaitu pada saat UTS kemarin. Di sini saya mendeklarasikan variabel seperti ini, spltr untuk V1 sampai V5 ini untuk nilai hasil volume, lalu mendeklarasikan P dan pilihan. Pilihan ini untuk mengeksekusi sesuai inputan user. Untuk pilihan 1 akan muncul volume kubus. Lalu untuk pilihan kedua, else if, akan muncul volume balok. Untuk pilihan ketiga akan dieksekusi tabung. Lalu untuk yang keempat akan muncul volume kerucut. Dan yang terakhir, kelima, akan muncul volume bola. Lalu ketika user salah menginputkan antara 1 sampai 5, maka akan muncul else, yaitu maaf, inputan Anda tidak valid. Jadi penggunaan if else if adalah seperti itu. Lanjut, untuk yang keempat adalah switch case. Switch case di sini mirip seperti if else if, yaitu percabangan ketiga tadi. Namun beda aja, di sini menggunakan case value, break, lalu default. Kita akan bahas di contoh. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini value akan digunakan untuk menyimpan nilai dan mengecek kondisinya. Jadi di sini adalah break. Break ini untuk mengakhiri statement. Jadi setiap statement ini akan diakhiri ketika sudah selesai benar. Lalu default ini seperti else dalam if else if. Nah, bedanya dengan if switch ini yaitu if digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Nah, kalau switch ini hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Seperti itu. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia, NPM 190810100167. Dari kelompok 4 akan menerangkan mengenai sebuah percabangan. Pada perkondisian pertama atau percabangan pertama, kita memiliki if else, di mana sintaks seperti berikut ini. If else adalah sebuah perkondisian di mana kondisi pertama bila benar, maka akan dijalankan pernyataan di dalamnya. Nah, maksudnya apabila kita memiliki sebuah kondisi, 3 kondisi, apabila kondisi pertama bernilai benar, maka ini akan dijalankan.
begitupun kondisi kedua, maka akan dijalankan juga. Nah, apabila kita ingin membuat beberapa perkondisian, kita hanya menuliskan else if setelah if itu sendiri. Sintaknya adalah else if, kemudian buka kurung kondisi seperti pada if itu sendiri. Nah, apabila kedua kondisi ini bernilai salah, maka ini tidak akan dijalankan. Yang akan dijalankan adalah kondisi else, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya memiliki switch case, di mana switch case berbeda dengan if else. Sintaknya seperti ini. Apabila switch dijalankan, maka di dalamnya adalah ada nilai atau sebuah variabel nilai yang berisi angka 1 sampai seterusnya. Nah, apabila ini dijalankan, maka akan masuk ke dalam beberapa case-case di dalamnya. Case yang pertama atau case 1 dijalankan apabila nilai bernilai 1. Kemudian pernyataan di dalamnya akan dijalankan dan seterusnya. Nah, setiap case-case ini terdapat sebuah break, pernyataan break yang bermaksud apabila case pertama bernilai benar, maka hanya case pertama yang dijalankan dan keluar dari switch ini. Nah, begitupun seterusnya. Apabila kita tidak menaruh pernyataan break, maka apabila case pertama bernilai benar, maka nilai itu tadi akan dilanjutkan ke case-case berikutnya, seperti itu. Nah, apabila beberapa case ini tidak bernilai benar, maka terdapat sebuah pernyataan yang bernama default, yang di dalamnya juga ada pernyataan dan juga break, seperti itu. Kemudian saya memiliki sebuah contoh implementasi dari if else, di mana terdapat sintak atau pseudocode seperti ini. Saya menggunakan inputan dari user. Nah, apabila saya juga memiliki 3 buah kondisi. Yang pertama, apabila umur bernilai di bawah 18, di atas 22, dan else. Nah, apabila saya menginputkan nilai atau umur yang bernilai di bawah 18 atau misalnya 17, 10 ke bawah itu, maka pernyataan pertama yang akan dijalankan karena if yang pertama bernilai benar. Nah, apabila sudah, maka kedua ini tidak akan dijalankan dan menampilkan sebuah pernyataan berikut. Nah, apabila inputan saya di atas 22, maka pernyataan ini bernilai benar dan dijalankan. Nah, apabila kedua pernyataan ini atau kondisi ini tidak bernilai benar, maksudnya apabila saya menginputkan umur dengan nilai antara 18 hingga 22 atau misalnya 19, 20, 21, maka kedua kondisi ini tidak akan dijalankan. Nah, yang akan dijalankan adalah kondisi else, yang dimana kondisi else ini akan bernilai benar karena kedua ini tidak bernilai benar atau tidak mencukupi lah, dan akan menampilkan pernyataan berikut, seperti itu. Oke, sekian dari saya, Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Alta Farik dengan NPM 190810110102. Ingin menjelaskan tentang percabangan di bahasa C. Oke, langsung masuk ke flowchart-nya. Nah, jika tentang percabangan ini digambarkan dalam bentuk flowchart, maka yang pertama akan dicek yaitu kondisi awal. Jika memenuhi, dia akan masuk ke kondisi terpenuhi. Dan jika tidak terpenuhi, maka langsung ke langkah berikutnya. Nah, berikut sintaks kodenya.
Di dalam percabangan ada dua kode umum yang biasa digunakan. Yang pertama if else, yang kedua switch case. Jadi di if else ini kita menggunakan sintaks if lalu diikuti dengan kondisi di dalam tanda kurung. Lalu masuk ke pernyataan 1, ke pernyataan 2, lalu ditutup dengan kurawal. Lalu kita membuat kondisi else jika kondisi di dalam if ini tidak terpenuhi, maka dia langsung masuk ke pernyataan lainnya. Jadi yang pernyataan ketiga ini tidak memenuhi pernyataan 1 dan 2 di blok if. Lalu yang switch case hampir mirip dengan if else, bedanya kita menggunakan sintaks switch diikuti dengan kondisi di dalam tanda kurung. Nah, lalu untuk menulis pernyataan satunya kita menulis dengan sintaks case diikuti dengan value. Value ini bisa berupa karakter angka atau karakter huruf. Jadi misal di sini ditulis case 1, pernyataan 1. Lalu berikutnya case kedua, kita tulis 2. Pernyataan kedua. Nah, setiap blok case ini selesai harus diakhiri dengan break. Jika semua case sudah dibuat, selanjutnya masuk ke kondisi default. Kondisi default ini sama seperti kondisi else. Untuk menulis pernyataan yang tidak memenuhi pernyataan di atasnya. Lalu ke contoh kode yang saya buat, di sini saya membuat kode tentang pemesanan menu di sebuah restoran. Ini inputnya, ini output teks, lalu masuk ke switch case-nya. Di sini saya mendeklarasi variabel milik. Lalu di case awal, jika saya menginput 1, maka yang muncul adalah tulisan nasi ayam geprek. Case kedua, yang muncul nasi ayam geprek mozzarella. Case ketiga, yang muncul Indomie ayam geprek. Dan semua case diakhiri dengan break. Lalu kondisi defaultnya akan muncul tulisan error. Menu nomor sekian tidak ada di dalam daftar. Lalu muncul tulisan silahkan input kembali. Nah, begini outputnya. Jika saya menulis angka 2, maka yang keluar adalah teks nasi ayam geprek mozzarella. Dan jika saya menginput nomor 4, yang mana tidak ada di dalam menu, maka tulisan yang muncul error, menu nomor 4 tidak ada dalam daftar. Silakan input kembali. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Arif, NPM 19081011141. Sini saya akan menjelaskan materi tentang percabangan. Pertama, saya akan menjelaskan percabangan dalam bentuk flowchart terlebih dahulu. Jika percabangan digambarkan dalam bentuk flowchart, maka yang terlebih dahulu dilihat adalah kondisi. Jika kondisi ini benar atau terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan pertama, yaitu kondisi itu benar. Jika kondisi ini salah, maka yang dieksekusi adalah pernyataan kedua yang menampilkan kondisi itu salah. Lanjut, dalam percabangan pertama ada if else, if kondisi. Jika kondisi ini benar, maka yang dieksekusi adalah pernyataan pertama, yaitu
statement yang menyatakan kondisi ini terpenuhi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang ini kedua. Itu pernyataan yang tidak terpenuhi kondisinya. Selanjutnya ada switch case. Switch kondisi case 1, minus 1 dan ada break. Lanjut ke case 2 sampai case 3. Fungsi break ini adalah jika case 1 ini sudah memenuhi kondisi, maka program akan berhenti sampai case 1 ini saja. Jika tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan sampai case-case berikutnya hingga kondisi itu terpenuhi. Dan ada default, yaitu jika kondisi salah, yaitu jika case blok case yang ada di atasnya tidak ada yang terpenuhi kondisi, maka masuk ke default ini atau kondisi salah. Selanjutnya, ini adalah program yang telah saya buat, yaitu tentang if else untuk angka positif negatif. Ini adalah inputan. Saya di sini menggunakan inputan user. Variabel yang saya gunakan adalah integer. If kondisi pertama, if angka lebih dari 0, maka angka itu positif. Kondisi kedua, if angka kurang dari 0, maka angka itu negatif. Jika salah, itu angka 0. Artinya, jika saya memasukkan angka lebih dari 0, misalnya 2, maka yang akan dijalankan oleh program adalah ini, pernyataan pertama ini, yaitu angka positif. Jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka kita lanjut ke kondisi kedua, yaitu angka kurang dari 0. Jika saya memasukkan angka minus 2, maka program akan mengeluarkan output seperti ini, angka negatif. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan mengeluarkan output seperti ini, angka 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Aidan Dharma Parena dengan NPM 19810172 dari kelompok 5 dengan materi percabangan C++. Percabangan ini adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus memilih suatu tindakan. Sebagai contoh, ketika Anda ingin menonton film di bioskop, konsepnya seperti ini. Jika Anda memiliki tiket, maka Anda boleh masuk untuk menonton film. Nah, di sana ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi, yaitu memiliki tiket. Nah, artinya jika Anda tidak memiliki tiket atau kondisi false, maka Anda tidak diperbolehkan untuk menonton film di bioskop. Intinya, semua kondisi terpenuhi, maka program akan dijalankan. Begitu juga dalam membuat program. Nah, di sini kita akan mengenal dua fungsi percabangan, yaitu if else dan switch case. Operator relasi. Nah, operator relasi ini digunakan untuk membandingkan dua buah data untuk mendapatkan kondisi benar atau true atau salah atau false. Nah, berikut ini adalah tabel dari operasi relasi dengan keterangannya. Nah, lalu operator logika. Nah, operator logika ini adalah jika kita dihadapkan kondisi yang memiliki lebih dari satu syarat, maka kita akan menggunakan operator logika. Berikut ini adalah tabel dari operator logika dan keterangannya. Nah, percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Pada flowchart tersebut dapat kita baca seperti ini. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilan pesan selamat Anda dapat hadiah. Kalau di bawah 100.000, pesannya tidak akan ditampilkan. Mari kita coba dalam program C++.
Nah, pertama kita masukkan file header, yaitu berupa include iStream. iStream adalah merupakan singkatan dari input output stream header yang digunakan standar input output operasi yang digunakan dalam bahasa C++. Lalu using namespace std. Nah, merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada seluruh aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari semua namespace std yang bersangkutan. Lalu kita deklarasikan integer main, lalu inisialisasi data yaitu cout program pembayaran. Nah, cout ini adalah merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Nah, lalu NL ini merupakan suatu fungsi yang manipulator yang digunakan untuk melakukan perintah new line atau pindah baris. Lalu kita unsigned integer total belanja, unsigned in. Unsigned adalah merupakan kata kunci untuk menandakan sebuah variabel tidak akan menampung bilangan dengan penanda sebagai representasi suatu bilangan yang disimpan. Nah, bilangannya berupa negatif atau positif. Lalu int itu merupakan integer. Integer adalah suatu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Yaitu selanjutnya cout masukkan total belanja, lalu in total belanja. Nah, total belanja di sini in total belanja. In di sini adalah merupakan fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Lalu kita masukkan rumusnya, if buka kurung total belanja lebih dari 100.000, maka cout akan muncul selamat Anda mendapatkan hadiah, NL. Lalu jika tidak memenuhi data tersebut, maka akan muncul cout itu terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Lalu percabangan Swiss case. Percabangan Swiss case adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Nah, percabangan Swiss case ini kita dapat membuat blok kode case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Pada value kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Nah, setiap case harus diakhiri dengan break, khususnya untuk default. Tidak perlu diakhiri dengan break karena tidak terletak di bagian akhir. Nah, pemberian break ini bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Nah, berikut ini adalah contoh program dari Swiss case. Ya, seperti biasa kita masukkan file header, lalu sini space std, lalu deklarasi, terus lalu inisialisasi char grade. Char di sini merupakan karakter yang salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks maupun huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Lalu switch stopper get. Nah, case A. Nah, jika memenuhi syarat A, maka akan muncul luar biasa selamat Anda lulus. Nah, jika tidak, mereka akan turun ke B, jika tidak akan, dan seterusnya, seperti itu. Berikut ini hasil dari pemrograman tadi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.